점이 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, untuk itu mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Nah, untuk mulai kegiatan kita, langkah lebih baik kita awali dengan membaca doa. Nah, di sini siapa kira-kira yang bersedia untuk membaca doa? Silakan. Mari kita berdoa. Doa saja. Doa saja. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mengikuti doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, maka kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Amin ya Allah. Nah, di sini adik-adik semua sudah tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan? Belum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya adik-adik pernah nggak mendengarkan bimbingan kelompok? Sudah. Belum. Yang sudah, bagaimana pandangannya mengenai bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok tuh biasanya itu kita di situ membahas topik. Ya, betul sekali. Nah, di sini Kak jelaskan bahwa bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dasar dari dalam bimbingan konseling, yang mana di sini ditujukan pada sekelompok orang yang terdiri dari 8 sampai 15 orang, yang mana di sini kita memanfaatkan dinamika kelompok sehingga kegiatan dalam kelompok kita akan hidup dan berkembang, yang mana nantinya kita akan membahas satu topik yang sedang hangat atau viralnya pada saat sekarang ini. Dan untuk itu kita akan mendapat informasi baru dan juga wawasan dan pemahaman tentang topik yang akan kita bahas. Nah, sampai di sini apakah adik-adik semua paham? Paham. Selain kita mendapatkan informasi dan juga wawasan baru, nah di sini kita juga bisa mengembangkan potensi bakat dan juga rasa tinggal rasa kita. Di mana saat kegiatan kita dan nanti kita akan mendiskusikan satu topik. Nah, nantinya adik-adik bisa mengeluarkan ide, gagasan dan juga pendapat serta pengalaman terkait topik yang akan kita bahas, dan juga melatih rasa tinggal rasa kita ketika teman kita mengeluarkan pendapatnya, kita menghargai dan mendengarkannya. Nah, kemudian apakah di sini adik-adik secara sukarela datang ke sini? Sukarela. Alhamdulillah, karena adik-adik semuanya secara sukarela datang ke sini, tentunya kakak berharap agar adik-adik secara terbuka menyampaikan apapun pendapat dan pengalaman terkait topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, ketika kita melakukan kegiatan nantinya, adik-adik diharapkan aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Ketika adik-adik ingin menyampaikan pendapat, diharapkan untuk menunjukkan tangannya. Dan ketika kakak sudah mempersilahkan, adik-adik baru mengeluarkan pendapatnya. Dan secara bergantian satu persatu sehingga nantinya pendapat adik-adik bisa didengar baik oleh teman-teman. Nah, kemudian apapun pembahasan yang akan kita bahas nantinya, apa itu topiknya secara umum, dan jika topik itu bisa diinformasikan atau dibutuhkan oleh teman-teman kita di luar sana, adik-adik diperbolehkan untuk menyampaikan pembahasan nantinya. Kemudian jika pembahasan kita nantinya itu berkaitan dengan hal-hal yang sensitif terkait pribadi adik-adik sekalian, diharapkan hanya di dalam kelompok ini saja. Sampai di sini apakah sudah paham? Paham. Nah, di sini peran kakak sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sekalian sebagai anggota kelompok, yang mana nantinya kakak akan memandu kegiatan kita dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya kita kan belum berkenalan, kalau lebih baik kita perkenalan dulu agar lebih akrab ya. Nah, perkenalan diawali dari adik yang sebelah kanan. Dari kakak dulu, kakak. Baik, perkenalkan nama kakak Dea Nanda, biasa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putri Zaini Susanti Padibuti. Perkenalkan, nama saya Dela Kipia dari Sekolah Budaya. Kenalkan nama saya Delva Isma bisa dinyatakan. Perkenalkan, nama saya Putri Zaini. Kenalkan saya Dita biasa dipanggil Ayu. Saya nama Sana biasa dipanggil Sana. Ya, agar kita
kita lebih akrab lagi, kakak punya games yaitu namanya rangkai nama. Nah di sini rangkai namanya itu disertakan gerakan. Contohnya kakak menyebutkan nama, kemudian dia juga hobinya. Contoh seperti dia melukis itu tanpa suara, jadi cuma gerakan. Kemudian dilanjutkan oleh adik sebelah kanan. Sampai di sini ada yang paham? Paham. Nah, mulai dari kakak ya. Dia Putri Dela, Fatma, Nina, Ayu, Sami. Nah, dengan games tadi, apakah adik sudah saling kenal satu dengan yang lainnya? Sudah. Nah, agar terbukti adik sudah saling mengenal, coba tebak nama temannya dan juga hobinya. Putri Romansa. Lanjut. Nah, dengan kegiatan permainan tadi, adik-adik semuanya sudah akrab dan akan mempererat hubungan antara kelompok kita, sehingga dalam pembahasan kita akan mengeluarkan apapun yang akan kita bahas nantinya. Nah, adik-adik masih ingat kaitannya apa yang akan kita lakukan? Masih. Coba jelaskan apa yang akan kita lakukan. BKP. Apa itu BKP? BKP itu Kak satu layanan yang ada di dalam bimbingan counseling dengan menggunakan dinamika kelompok, terus beranggotakan 8 sampai 15 orang. Ya betul sekali. Masih ada yang lain? Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang dilakukan terhadap sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi dan pemahaman baru atas topik yang dibahaskan. Ya betul sekali kata Amelia, bahwa bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dasar dalam bimbingan konseling, yang mana di sini memanfaatkan dinamika kelompok yang ditujukan pada sejumlah orang, yaitu 8 sampai 16 orang yang akan membahas suatu topik. Nah, di sini apakah adik-adik siap melakukan kegiatan kita? Siap. Siap melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap. Nah, untuk itu segala hal yang merasa mengganggu adik-adik boleh dihindarkan. Sudah? Sudah nyaman dengan duduknya? Sudah. Nah, di sini kakak berharap adik-adik semuanya berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan ide, gagasan, wawasan ataupun pemahamannya mengenai topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, di sini kita ada 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Yang mana topik tugas itu dari kakak sendiri. Yang mana ini contohnya seperti pengelolaan waktu, terus cara belajar yang efektif. Kemudian ada juga topik bebas, yang mana ini topiknya dari adik-adik sendiri. Masing-masing adik-adik yaitu menyampaikan satu topik, sehingga topik itu akan terkumpul. Nah, dari topik yang terkumpul tadi kita memilih satu topik yang akan kita bahas, yang mana itu yang paling urgent, dan kemudian topik yang lainnya kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Contohnya seperti kemacetan ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tugas, yaitu dari kakak sendiri, yang mana topiknya yaitu tentang manajemen waktu. Nah, mengapa kakak mengangkat topik manajemen waktu? Karena pada saat sekarang ini kita tentunya tidak terlepas dari kegiatan, tugas, dan juga pekerjaan yang banyak tentunya. Nah, untuk itu agar kita lebih bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar tugas dan pekerjaan kita itu terselesaikan tepat waktu, sehingga kita dapat melakukan manage waktu dengan baik. Nah, sampai di sini adik-adik paham? Paham. Nah, menurut adik-adik bagaimana apa sih manajemen waktu itu? Silakan. Manajemen waktu itu biasanya mengatur atau membuat jadwal kegiatan. Ya, betul sekali. Silakan. Manajemen waktu itu bagaimana cara kita mengatur waktu untuk bermain, untuk
aja gitu. Bagus sekali. Ada lagi pendapat teman yang lain? Silakan ini. memanfaatkan waktu sesuai dengan kegiatan itu. Manajemen waktu itu mengatur waktu dan juga mengelola waktu sesuai dengan aktivitas. Manajemen waktu itu adalah memanfaatkan satu waktu kepada kegiatan yang dikerjakan. Lanjut. Yang belum berbicara, ayo keluarkan pendapatnya. Silakan. Itu mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya agar tugas kita terselesaikan dengan baik. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh adik-adik semua, yang mana manajemen waktu itu adalah kemampuan kita dalam mengelola, mengatur waktu sehingga apapun tugas dan pekerjaan kita itu bisa terselesaikan tepat waktu, yang mana di sini kita bisa memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin dengan cara mengatur jadwal yang sudah tersusun rapi. Nah, di sini bagaimana pengalaman adik mengenai manajemen waktu? Ya, silakan Ami. Kalau kita mengambil waktu itu mendahulukan yang prioritas daripada yang Ya, berarti mendahulukan yang prioritas ya. Lanjut, jelas. Kalau saya juga bukan yang penting-penting aja gitu, yang misalnya nggak ada gunanya kita ngelakuin dulu gitu. Lanjut, teman sama ini. Bagaimana pengalamannya? Kalau misalnya dari saya melakukan manajemen waktu itu yaitu dengan cara melakukan secara satu ini sebenarnya kayak apa yang ingin dilakukan berikutnya itu apa itu sedikit kertas jadi apa yang dilakukan itu Sekali ya. Silakan Tuti. kalau saya waktu manajemen waktu biasanya nanti kalau kayak kegiatan habis pulang kampus nanti saya misalnya tidur sama makan nanti kalau udah tidur nanti saya bikin lagi alarm jadi ada waktu-waktunya gitu kan Ya, bagus sekali ya. Masih ada pendapat adik-adik yang lain? Ayo, silakan Yuk. saya akan sama sebagai kita saya akan mendahulukan mana yang dulu mana yang penting dan juga tidak skip misalnya kayak kita tentu itu ya kita tidak harus melakukan sesuatu aja terus belajar aja terus jadi terus jadi kita perlu juga. Ya, bagus sekali ya. Dari pengalaman adik-adik mengenai manajemen waktu ini bagus sekali ya, yang mana adik-adik sudah mulai mengatur waktunya dengan memprioritaskan mana yang dahulu, kemudian juga mengatur jadwal, membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dari pengalaman ini tentunya ada dampak positif dan negatif juga bagi adik-adik semuanya. Nah, untuk dampak positifnya bagaimana pendapat adik-adik? Silakan. Kalau positifnya Kak dengan mengatur waktu ini kita tuh jadi tidak lalai Kak karena udah ada buat schedule di sana kan jadi kita tahu apa aja prioritas selanjutnya gitu jadi waktu tidak akan terbuang sia-sia. Ya, bagus sekali. Silakan. Jawab. Masuk dari bisa manajemen waktu Kak mungkin itu lebih berperan atau lebih betul gitu Kak. Jadi kita tahu step-by-stepnya kita nanti akan melakukan apa sehingga tidak ada kita tahu tunda-tunda dan melakukan seperti itu. Ya, bagus sekali. Silakan Tuti. dengan dampak positifnya itu jadi kita apa namanya menyampaikan bisa tersusun terjadwal terus juga pastinya berarti pola tidurnya juga cukup habis itu juga kan kalau kesehatan kan Kak habis itu juga nggak stres jadi kan ini belum selesai tapi akhirnya karena di jadwal jadi terselesaikan. Dampak positif yang saya rasakan biasanya kalau misalnya melakukan manajemen waktu itu biasanya rasanya pikiran saya dan juga hati saya lebih senang gitu jadi kayak ada biasanya kalau misalnya kita gunakan waktunya tidak teratur biasanya kayak untuk kalau misalnya kita kalau misalnya dengan manajemen waktu kita bisa punya waktu luang yang bisa lebih banyak untuk kesenangan kita. Lanjut.
bagus sekali ya dari pendapat adik-adik semuanya, bahwa dampak positif dari manajemen waktu itu tentunya sangat banyak bagi kita, yang mana dengan manage waktu kita bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Terus dengan itu kita bisa menyusun kegiatan kita sehingga kegiatan kita itu tidak terlalaikan, dan juga kita mempunyai waktu luang nantinya jika tugas itu sudah terselesaikan. Kemudian juga ini menghindarkan kita dari tekanan, stres saja, sehingga ini akan memberi dampak juga bagi kesehatan kita. Nah, untuk itu bagaimana cara adik-adik agar meningkatkan manage waktunya? Silakan jawab. Kalau saya Kak, seperti yang disampaikan tadi juga, cara manajemen waktu itu misalnya membuat Kak, ya schedule harian gitu Kak. Jadi apa yang perlu didahulukan itu harus sudah ditulis. Jadi nanti kalau sudah selesai kan bisa ditulis. Jadi kita tahu Kak apa yang sudah dilakukan dulu. Ya, bagus sekali. Dari adik-adik yang lain? Alam, ya bagus. Masih ada? Cara meningkatkannya biar masih semangat, biarin kan bikin jadwal, nanti biar masih semangat, nanti akhir kalau udah selesai semua bisa Santai ya. Ada yang lain? Buat tulis aku gitu kan mengkalikan, terus kalau lebih biar waktunya buat gunain alarm di HP. Masih ada nih? Asana? Sama kayak teman-teman itu membuat aku lebih tenang nantinya Kak, karena sudah tersusun jadwal dan bagaimana Sekali ya. Nah, di sini cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan manajemen waktu kita, contohnya seperti yang sudah ada yang dijelaskan, yaitu dengan mengatur schedule, membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan berikutnya, dan juga sebelumnya sudah dijelaskan untuk memprioritaskan mana yang untuk didahulukan. Nah, dan sampai di sini apakah ada semuanya paham? Paham. Sepertinya dia terlihat lesu. Nah, agar ada lebih semangat lagi mengikuti kegiatan kita, kakak mempunyai ice breaking, yaitu sambung kata. Yang mana dalam sambung kata ini kita akan menggunakan kata mengenai negara. Yang mana misalnya negara Indonesia, akhir katanya A, berarti teman-teman yang lainnya menyebutkan A itu apa? Afrika contohnya. Sampai di sini apakah paham? Untuk itu, gimana kalau kita sambil berdiri agar lebih meregangkan badannya? Dimulai dari kakak ya. Indonesia, Australia, Amerika, Afrika, Amsterdam, Mesir, Rusia, Afrika, ya udah sekali. Nah, agar ada lebih semangat lagi, kita acak ya. Misalkan dari kakak langsung ke sini tanpa berurutan. Oke kak, mulai dari kak ya. Malaysia, Australia, ini temannya. Amerika, Amerika, Kanada. Yang salah kita terus untuk tampilkan kakaknya ya. Yang ada adik yang mulai silakan. Yeay. Yeay. Silakan untuk menampilkan kakaknya. 1, 2, 3. Merah kuning kelabu, merah muda
Jungle.